benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh Masjid Bait Rahim, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Mari kita awali pertemuan kita di subuh ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai dengan subuh ini. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita di hari ini bisa kita maksimalkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan, memperbanyak amal saleh dan mengistighfari dosa-dosa yang barangkali pernah dilakukan di masa lalu. Jadi saya ingatkan untuk diri saya sendiri, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua, mari kita jaga pertama pribadi kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Minimal hari ini tidak boleh berbuat maksiat. Kemarin antum dikasih kesempatan bangun sampai tidur lagi. Dari mulai mata terbuka sampai tidur, berapa kali mata bermaksiat di hari yang lalu? Lisan dikasih kesempatan untuk bicara, saat ada orang lain barangkali kesulitan untuk bicara. Berapa kali antum berbuat salah dengan lisan di hari kemarin, sampai dengan ke ujung kaki. Kalau anda diberikan kesempatannya hari ini supaya memperbaiki pandangan kita yang lalu, yang mungkin salah pandang, tapi anda palingkan juga kepada keburukan, maka harus seperti apa lagi Allah memberikan kesempatan untuk melihat yang baik-baik ya. Kalau ada anak buta bisa menghafal Quran, yang tidak bisa lihat, mata fisiknya bisa hafal Quran, masa anda yang dikasih penglihatan sampai hari ini belum sempat juga melihat Qurannya, membacakan dengan lisannya? Padahal saking sayangnya Allah dikirimkan di rumahnya, datang ke masjid disimpan juga mushafnya, kadang ada guru-gurunya, dibuka tilawahnya, gratis pula, Masya Allah. Bahkan dalam kesempatan ta'limnya, ustadznya datang sendiri, keadaannya nyaman, dikasih sarapannya, direkam keadaannya, tapi anda belum tersentuh juga untuk belajar ya. Harus seperti apa lagi sebetulnya untuk membantu kita mendekat kepada Allah dengan cara yang baik ya. Allah itu maha sayang pada kita ya. Saya berikan logika sebentar di Quran ya. Ada di Quran surah ke-20 Taha ayat 43 sampai 44. Ada makhluk manusia yang paling luar biasa durhaka kepada Allah. Di masanya paling zalim lah. Sampai saking zalimnya disebut dengan Togo. Togo itu sudah kelewat batas ya. Jadi kalau orang marah, ini marahnya lewat batasnya. Kalau orang mencela, ini celaannya sudah lewat batas ya. Kalau orang misalnya maaf ya, ada melakukan satu keburukan, ini keburukannya lewat batas ya. Sampai manusia normal masih menyadari dirinya manusia, ini lewat batas mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la katanya, saya Tuhan kalian yang paling hebat ya. Firaun julukannya, Firaun. Saking sayangnya Allah pada hamba ini, saking sayangnya, sepanjang dia masih hidup, Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk supaya dia kembali pada jalan yang benar. Tidak tanggung-tanggung. Kita sampai kiamat cuma dikirimkan satu nabi, Nabi Muhammad SAW. Orang ini, khusus untuk orang ini dikirimkan dua nabi. Anda bayangkan, dua nabi, Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Kita saja nggak pernah lihat nabinya, cuman satu nabi, ini langsung dikirimkan oleh Allah ke hadapannya. Dua nabi, Anda bayangkan, saking sayangnya Allah. Sampai ketika mereka diperintahkan pergi, idhaba ila fir'auna innahu tagha, kalian berdua pergi kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Yang paling indah, dua nabi, dua rasul diperintahkan menghadap manusia paling kejam, paling sulit, paling keras di masanya, tapi perintahnya Masya Allah, Masya Allah, faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada orang ini dengan kalimat yang lembut ya. Jangan dengan kemarahan, jangan dengan celaan ya, sampaikan dengan lembut, selembut-lembutnya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, boleh jadi dengan kelembutan engkau itu bukan cuma kalimatnya yang sampai ke jiwanya, tapi dengan kelembutanmu itu bisa jadi dia sadar
dan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan saking sayangnya Allah kepada manusia ini. Ya, diarahkan. Ada manusia paling zalim, diutus 2 orang nabi, disampaikan dengan kalimat yang paling lembut. Ini manhaj dalam dakwah ya, kepada para ustaz, para dai dimanapun berada. Perhatikan, ada nabi, 2 nabi paling soleh di masanya, diutus pada manusia paling durhaka, masih diminta untuk menyampaikan kata-kata dengan lembut. Ada orang bukan nabi, bukan rasul, surganya belum jelas, berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Firaun, tidak sekeras Firaun. Kenapa kalimatnya masih dengan celaan? Ya. Bila Anda bisa mengajak dengan baik, kenapa mengajak dengan buruk? Bila Anda bisa menyayangi, kenapa harus menyayangi? Bila Anda bisa mencintai, kenapa harus mencela? Bila Anda bisa merangkul, kenapa harus memukul? Ya, ada kebaikan-kebaikan dalam manhaj Quran yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Bila Anda mengaku mencintai Quran, mencintai sunnah, kenapa tidak dikeluarkan nilai-nilainya? Ya. Jangan Anda kerjakan sunnah yang satu mengingkari sunnah yang lainnya. Ya. Nah, saking sayangnya Allah kepada kita semua hari ini, di antara sekian hamba yang tengah beraktivitas, Masya Allah, ya, saya berangkat, sebetulnya estafet saya dari Auckland, kemudian ke Lampung, ya, berangkat lagi kemarin ke Garut, ya, itu macetnya luar biasa, macet luar biasa. Alhamdulillah kami diberikan kemudahan dari Bandung, dari Garut, dan seterusnya. Yang mau saya sampaikan, macet dalam urusan apa? Umumnya mereka ingin rehat, istirahat, mencari ketenangan dunia, yang rekreasi, macam-macam. Bahkan mungkin saat ini, sampai hari ini, Anda diberikan kemuliaan oleh Allah, diringankan langkahnya, dipilih oleh Allah, dilembutkan hatinya, diundang langsung di rumah Allah, diantarkan untuk sekedar mengetahui sebagian dari tuntunan agamanya. Tandanya Allah sudah menyayangi kita untuk menjadikan kita lebih baik. Kalau Anda sudah diberikan sekarang kenikmatannya, Anda belum tersentuh juga untuk merubah, maka tolong sampaikan pada saya, setidaknya dengan cara apa lagi saya harus mengingatkan supaya kita bisa merubah dengan lebih baik. Karena itu, kajian kita khusus untuk di masjid ini, setelah kita bagi-bagi materi dengan masjid yang lainnya, kita akan belajar satu kitab yang luar biasa, karya Imam At-Tirmidzi, namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, atau Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Materi masih baru ya, materinya juga insya Allah masih akan mulai digoreskan. Jadi karena materinya baru, spidolnya pun baru ya, saya buka. Baik, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu komprehensivitas kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau bahasa bebasnya, sifat-sifat kehidupan Nabi, sifat-sifat kehidupan Nabi. Ya. Kalau saya di Al-Ihsan dulu pernah mengajar As-Sunnah An-Nabawiyah, kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di kitab ini diperingkas kajiannya, diperingkas ya, mencakup sifat-sifat Nabi dalam aspek kehidupannya. Apa nanti yang bisa kita gali ya. Hari ini kita akan ambil pendahuluannya dulu ya, siapa itu imamnya, nanti baru kemudian kita masuk pada kitabnya, dan nanti insya Allah saya akan mencoba menghadirkan kitabnya supaya kajian kita lebih terfokus dan bisa terambil dari sumbernya langsung ya. Ini penting saya sampaikan tentang kitab ini, dan sudah kami bagi karena saya melihat ada kekurang tepatan ya dalam proses belajar. Sementara saudara-saudari kita ingin instan tapi tidak meraih dasar ilmunya. Ini persoalan ya. Saya sampai di Bandung kemarin, ada yang ditanyakan ya, kenapa ketika saya menyampaikan hadis kadang-kadang berbeda nomornya ya dengan yang dicari oleh sebagian saudara-saudari kita. Saya balik tanya, antum cari hadisnya di mana? Di aplikasi kan? Ya nggak akan nyambung ya. Kalau nyari hadis di kitab hadis, bukan di Google ya. Nyari hadis di kitab hadis, kembalikan ke kitabnya, bagaimana susunannya, dan pelajari dulu bagaimana konsep ini bisa berubah. Penomoran di A kenapa beda dengan di B? Jangan-jangan yang satu itu sumbernya, yang satu resumnya. Jadi kalau dalam satu hadis, kitab utama ada 10 hadis, kalau resum itu kan ngambil satu, dikumpulkan jadi satu, nomor bisa berubah ya. Kemudian konsep penomoran, ada konsep Muhammad Fuad Abdul Baqi, ada konsep
konsep internasional per bab. Antum lihat yang di mana? Nah, kadang-kadang aplikasi ngambil bab bagian tertentu, yang lain tidak diambil, atau ngambil resum yang lain tidak. Kalau antum lihat nggak akan nyambung, ya. Karena itu saya coba pecah beberapa tempat supaya langsung ditampilkan kitabnya, langsung disampaikan urutannya dan bisa dipahami. Kalau aplikasinya sesuai dengan kitab itu berarti aplikasinya benar. Tapi kalau aplikasinya tidak sesuai dengan kitab, bukan kitab yang salah. Karena zaman dulu belum ada aplikasi. Ya, baik. Mari kita bahas dulu. Kita punya dua manhaj, ya. Kalau kajian kitab, kami akan bahas orangnya dulu, ya, supaya kita mengerti siapa sahibul kitab ini. Jangan-jangan nanti dibahas panjang-panjang kitabnya, ternyata orangnya bermasalah. Ya, hati-hati. Sekarang banyak kitab menyebar, itu banyak racunnya, Ya. Ada aliran-aliran tertentu bikin kitab seperti benar, padahal diarahkan kepada pemahaman yang tidak tepat. Ya, hati-hati. Bahkan nanti ada banyak dalam bahasa Indonesia. Ya, saya coba meneliti beberapa kitab, itu luar biasa itu. Ya, Anda bayangkan risalah Tazkiyatun Nafasnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu cuma 75 halaman kurang lebih. Terjemahannya bisa 400. Ya, selebihnya dari mana, gitu kan? Ada beberapa hal yang nanti perlu kita koreksi. Baik, kita mulai dengan pengantarnya dulu. Siapa pengarang kitab ini? Bagaimana kehidupannya sampai bisa mengarang kitab ini, dan apa inspirasi yang bisa kita ambil dari muallif atau pengarang kitab ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, insyaallah. Pengarang kitab ini namanya Muhammad. Ya, Muhammad. Punya bapak namanya Isa, punya kakek namanya Saurah, punya kakek buyut namanya Musa. Tinggal di daerah Sulam, ya, Kabupaten Tirmidz, ya, Tirmidz. Jadi kalau kita urutkan Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami, ini saya pernah berikan rumus dulu, ya. Kalau kita ingin menyampaikan saya berasal dari daerah A, ya, biasanya orang-orang non-Arab kalau memperkenalkan jati dirinya, dia tidak memperkenalkan dengan nama dirinya. Ya, saya Muhammad misalnya, banyak Muhammad yang mana? Ya. Nah, kalau non-Arab, di luar Arab, dia akan datang membawa nama daerahnya untuk memperkenalkan saya dari daerah A, dan Islam sudah datang ke tempat saya. Buktinya saya ini masuk Islam. Ya, buktinya saya. Ya. Maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya jadikan i. Ya. Dan cara membacanya nanti sesuai dengan hukum alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Ya. Misal dulu ada namanya Muhammad juga, kan? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara. Ingin memperkenalkan dirinya, ya, dengan nama daerahnya tambah al di depannya. Bukhara tambah al. Al-Bukhara, ujungnya jadikan i. Al-Bukhari. Ya, jadi Al-Bukhari itu bukan nama asli. Maksudnya saya dari kota Bukhara. Nah, ini karena dari Tilmidz atau Turmudz, maka tambah al di depannya. Al Tirmidz, ujungnya jadikan i. Al-Tirmidzi. Karena huruf ta termasuk pada kalimat syamsiyah, ya. Saya tidak suka hafalan yang tidak jelas pemahamannya, ya. Termasuk anak-anak kita kalau belajar tajwid itu seringkali diminta menghafal tapi tidak paham maksudnya. Pernah dengar kalimat asy-syamsiyah dan al-qamariyah? Alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, pernah dengar? Ya. Maksud alif lam syamsiyah qamariyah itu maksudnya bacalah al, alif lam, al, syamsiyah seperti dalam kalimat asy-syams. Asy-syams. Nih, nyatu. Alif lam qamariyah, ada huruf-huruf alif lam yang menyatu dengan huruf tertentu, kalimat tertentu yang dibacanya seperti membaca al-qamar. Al bunyi al-nya. Al-qamar. Dia ada ash, ada al, ada yang dipadatkan dengan hurufnya, ada yang diperjelas alif lamnya. Jadi bukan alif lam syamsiyah, alif lam yang seperti matahari. Alif lam qamariyah, alif lam yang seperti bulan, bukan. Baca alif lam bersanding dengan kalimat, ada yang harus nyambung dengan hurufnya seperti asyams, ada yang jelas al-nya dan dibaca huruf setelahnya. Nah, persis alif lam qamariyah seperti al-qamar, al-bukhari, al-nya bunyi seperti al-qamar, al-bukhari. Al-nya bunyi al. Tapi ada alif lamnya yang tidak bunyi karena berhadapan dengan huruf padat. Ya, seperti syams, asy-syams. Ya, kalau dibaca al-syams bingung tuh. Ya, ke lisan juga susah. Ya. Maka seperti Tirmidz tadi, Tirmidz. Kan?
Al-kilmid ke lisan susah ya. Jangan diukur dengan lisan kita, lisan orang Arab ya. Kadang-kadang bagi lisan kita biasa, belum orang Arab belum tentu ya. Antum baca wadduha enak aja, sebagian suku Arab gak bisa A, bisanya E. Antum baca wadduha, dia wadduha. Madrasah, madrasah. Kaifa haluk, kaifa halik. Ana, ani. Masya Allah. Dan sebagian orang Betawi mungkin belajar ke situ ya. Nah, ketika diberikan al menjadi at, dibacanya at-tirmidzi. Disinilah imam kita kemudian dikenal dengan nama Imam At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad. Nama aslinya Muhammad, dikenal dengan At-Tirmidzi. Maksudnya bukan namanya At-Tirmidzi, berasal dari Tirmidz. Lahir tahun 209 Hijrah. Lahir tahun 209 Hijrah. Bapak Ibu sekalian, beliau punya orang tua yang sangat soleh, bercita-cita menyiapkan anaknya menjadi seseorang yang berarti di kemudian hari. Kompak, kayak kompak ayah ibunya. Masya Allah. Diterapkan pola-pola pengasuhan seperti imam-imam sebelumnya. Dicontoh bagaimana orang tua Al-Bukhari, karena ini berguru langsung nanti dengan Imam Al-Bukhari ya, berguru langsung At-Tirmidzi ini. Masya Allah. Dilihat bagaimana menyiapkannya, bagaimana difasilitasinya sampai menjadi tumbuh dewasa, jadi orang yang sangat berarti. Ini menurut saya sunnah yang harus kita ambil, karena mereka itu meneladani orang sebelumnya. Dilihat tabi'in, dilihat sahabat, sampai kepada masa Nabi SAW. Jadi kalau anda menginginkan anak yang baik, maka anda pertama kali harus jadi orang tua yang baik. Kalau anda menginginkan anak rajin salat, andanya dulu harus rajin salat ya. Jangan nggak nyambung, jangan nggak nyambung. Bapak minta kepada anak, ya ayo nak ke masjid, bapaknya nggak ke masjid ya. Kamu jangan merokok, bapaknya merokok. Bagaimana anaknya bisa baik? Kadang-kadang di situ bertabrakannya. Di situ bertabrakan. Anak dicela supaya tidak merokok, bapaknya sendiri pegang rokok. Enggak nyambung. Masya Allah. Maka disiapkan sejak dalam alam kandungannya. Bagaimana keduanya rajin berdoa, menerapkan Quran surah ke-7 ya, Al-A'raf ayat 189 itu. Keduanya bukan cuma istrinya saja. Kadang-kadang suami sibuk cari rezeki, lupa untuk berdoa ya, untuk berdoa bagi calon bayinya. Ayo berdoa, karena kalimat Qurannya berdua. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Calon ayah dan calon ibunya memperbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, sekiranya engkau jadikan anak kami nanti sebagai anak yang soleh, tentu kami akan sangat bersyukur ya Allah, menggantikan rasa sakit yang mungkin dialami istri saya dalam mengandungnya, melahirkannya, berjuang dengan kematian. Mohon ganti segala perjuangannya dengan lahirnya anak yang soleh. Doa, doa, doa. Masya Allah. Setelah keluar dilahirkan, ayo praktekkan lagi, fasilitasi. Jadi bukan cuma doanya saja, siapkan anak itu, berikan perlengkapannya ya. Arahkan dia, tempatkan di tempat yang baik dengan pembimbing yang baik. Kadang-kadang suka nggak nyambung. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan ini ya. Maafkan saya kalau kurang berkenan dengan perkataan ini. Kadang ibu senantiasa menangis di keheningan malam itu. Bapak mencari luar biasa gitu kan. Ya Allah, jadikan anak saya rajin sholat ya, bisa membaca Quran dengan baik, alhamdulillah, taat pada kedua orang tuanya, luar biasa doanya. Tapi ketika disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat ya, disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan mengaji ya, bagaimana bisa sholat dengan baik? Anda berdoa sampai nangis darah pun kalau tidak dibuktikan ya susah, paling cuma jadi potensi saja. Coba cek tuh anak-anak Anda ya, ketika Anda berharap jadi anak yang soleh, betul nggak tuh perilakunya demikian? Ditempatkan di tempat yang baik, harus nyambung ya, ada sinergi chemistry yang jelas di situ ya. Maka Masya Allah, seperti Maryam difasilitasi, dibangunkan mihrab, dicari orang soleh Nabi Zakaria untuk membimbing, maka demikian dengan At-Tirmidzi kecil, seperti Al-Bukhari kecil ya, dirawat, dibimbing, diarahkan. Bapaknya cari rezeki, dipastikan rezekinya yang halal. Hati-hati betul dengan para ikhwan di sini ya, para ayah, para pria. Antum ngambil sedikit saja yang haram, itu racunnya tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dikeluarkan. Apalagi kalau sudah sampai ke mulut, tembus ke perut, beredar dengan darah, itu berbahaya. Demi Allah saya katakan, berbahaya. Bisa menyumbat sumber-sumber kebaikan, bisa masuk ke telinga. Wa fi adhanihim waqra, kata Quran, di telinganya bisa ada sumbatan. Bukan nggak bisa dengar yang baik susah. Jadi ibu ingatkan suruh sholat, susah ya. Bapak ingatkan baca Quran, susah itu. Jangan salahkan dulu anak, karena anak itu bersih. Anak itu bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana bapaknya, ibunya, keluarganya, tetangganya, kerabatnya, sekolahnya itu. Jadi kalau anak berperilaku buruk, jangan salahkan anaknya dulu. Anda melakukan apa ya, sampai anak demikian, dan Anda akan ditanya.
Saya titipkan ini kepada kamu karena saya percaya kamu bisa membuat dia lebih baik, kata Allah. Tapi kamu sia-siakan. Bisa saya titipkan pada orang lain, tapi saya percaya dengan kamu. Kenapa kamu khianati? Hati-hati. Kita tempatkan demikian, ditempatkan di tempat yang baik oleh beliau, difasilitasi, dicarikan guru, dari kecil didekatkan dengan Quran, dan ini yang paling hebat. Ini yang paling hebat. Ditanamkan pada dirinya cinta ilmu. Masya Allah, cinta ilmu. Bukan ilmu biasa, tapi ilmu yang memperkuat agamanya. Masya Allah, ilmu yang memperkuat agamanya. Perhatikan betul visi orang-orang dulu ya. Dan Anda mesti paham betul. Jangan dikira mereka meninggalkan dunia. Mereka menjadi pengusaha yang sangat sukses. Ada pemimpin yang sangat hebat, sampai kemudian menjadi pemimpin tertinggi di masanya. Siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Ya. Siapa itu misalnya sahabat-sahabat Nabi dari Abu Bakar, Uthman, Omar, kemudian Ali yang mengajar. Rata-rata mereka ada yang pengusaha. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Sampai kapaknya saja terbuat dari emas. Kapaknya. Ya. Anda sekaya apa? Misalnya, sampai kapaknya terbuat dari emas. Itu kan kaya luar biasa. Pengusaha. Tapi yang pertama didekatkan oleh mereka kepada anak-anaknya, ternyata bukan bisnisnya. Ya. Bukan cari sekolah yang untuk meningkatkan bisnis dulu. Ya, bukan cari sekolah yang untuk meningkatkan karir dulu. Masa kecil ya. Ya. Yang menarik, mereka cuma diajarkan dua hal. Didekatkan dengan pemilik segalanya, dengan Allah. Bagaimana cara sholat yang benar, please didekatkan dengan Quran. Ya, dengan Quran sebagai petunjuk kehidupannya. Dua itu aja. Ya. Silahkan cek, oleh Anda cek. Semua anak-anak sahabat, tabi'in, salafus saleh setelahnya, itu saat tumbuh pertama kali cuma dua yang diajarkan, gak tinggi-tinggi. Masya Allah. Ada sahabat-sahabat Nabi dekat dengan Rasulullah, sebagian besar dijamin masuk surga, bahkan ada yang langsung dengan lisan Nabi tanpa hisab. Ya. Tapi anaknya masih disiapkan. Diarahkan menjadi sholat yang benar, diikutkan pada ta'lim Nabi supaya mencintai Nabi, didekatkan pada Quran. Masya Allah, sholat dulu tuh, karena Nabi jamin saat anak tumbuh usia 7 tahun mulai masuk pada masa baliknya, kata Nabi jangan yang macam-macam, sudah sholat aja dulu supaya jadi lebih baik, dekat dengan Allah Tuhannya. Masya Allah. Ada orang bukan sahabat, tidak dekat dengan Nabi, belum tentu masuk surga, hisabnya menegangkan, amalannya berantakan. Masya Allah, belum sempat sholatnya baik sudah memikirkan manasik. Coba tuh cek, saya sampaikan sering kali ini ya. Kadang ada yang harus diperbaiki tuh. Anak-anak TK kita kan kasihan tuh, masanya mendapatkan sesuatu yang harus lebih bermanfaat, malah dikumpul-kumpulkan untuk ikut manasik. Salah sih enggak, saya tidak menyalahkan. Cuman sayang gitu. Yang dikejar itu prestise, apa prestasi? Itu sesuatu yang penting. Coba kembalikan. Ya. Apa yang terjadi? Maka anak ini tumbuh dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, apalagi yang sulit? Ya, pemilik rezeki Allah, maka rezekinya pasti akan mudah. Min haitsu la yahtasib, enggak cari makanan bisa datang. Enggak percaya silakan dekati Allah, dekati Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika Anda mendekati Allah, mendekat kepada Allah, Allah akan mudah memberikan pertolongan pada kehidupan kita. Yang punya rezeki Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya kuasa Allah. Orang cerdas itu kenapa enggak didekati Allahnya? Kan aneh itu. Ya. Kadang-kadang orang tuh memperebutkan rezeki yang sedikit, saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan. Yang banyak gak pernah diminta. Antum kenapa gak dekati Allahnya? Ya. Orang dulu mendekati Allah jadi orang kaya luar biasa, jadi pejabat yang sangat terhormat, kan? Ya. Jadi hamba yang sangat taat. Anda bayangkan? Ya. Kenapa gak didekati tuh? Dilihat, kan contohnya jelas. Hebatnya dalam Islam, ini teorinya, ini aplikasinya, ini contoh orangnya, ini yang berhasil, ini yang tidak konsisten. Tinggal dipilih tuh. Kenapa antum gak sempat sih keluarkan? Yang pebisnis keluarkan tuntunan bisnis dalam Islam, keluarkan, lihat mana kaidahnya, dekati Allahnya. Mudah itu. Mustahil menurut saya akan berbeda dengan yang dulu, akan diberikan kemudahan, karena Allah kalau sudah berjanji tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Sama tuntunan belajar dalam Al-Quran, hadis Nabi, lihat orang-orang sebelumnya bagaimana mereka belajar, keluarkan. Ya. Termasuk saat ta'lim itu, kenapa nanti dalam kajian yang lain ya, kenapa Imam An-Nawawi sampai mengarang kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, di antaranya untuk berbagi bagaimana beliau cara belajarnya. Kan sering bertanya bagaimana supaya bisa belajar begini, cepat menghafalnya, kan? Mudah diterimanya, gampang diamalkannya. Itu An-Nawawi ya, Ad-Dimashqi menulis kitab khusus itu. Dari pengalaman beliau taklim 12 kali dalam sehari diberikan kepada kita. Cara memilih guru, cara menyiapkan diri, cara berangkat, cara masuk ke majlis ilmu, detail semuanya. Antum ikut ta'lim nih ke beberapa tempat, banyak dia pergi keluar dan sebagainya, sudah belajar adab ta'lim belum? Ya, jangan-jangan itu yang menyebabkan ilmu tidak banyak masuk, banyak yang didapatkan, sedikit yang diamalkan. Coba keluarkan dulu dia. Ayah ibunya meninggal dunia,
At-Tirmidzi kemudian berkembang dengan luasnya. Saya persingkat, sudah mendapatkan apa yang dulu diharapkan orang tuanya dengan doanya, ya, dengan tempat-tempat kebaikannya. Dikirimlah ke Syekh Rawahi, dikirimlah ke Syekh Al-Bukhari, ya, Muhammad bin Ismail itu. Kemudian belajar juga dengan Imam Abu Daud yang dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani nama aslinya. Ya, jadi Abu Daud itu yang menulis Sunan Abu Daud, nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Bukan cuma hafal, tapi lisannya mudah melunakkan hadis. Ya, jadi kalau Anda tanya misalnya hadis ini begini, hadis ini begini, kualitasnya baik, kualitasnya sahih, maknanya seperti ini. Lisannya ringan sekali, lunak dengan hadis itu. Masya Allah. Kalau ada nabi dulu yang bisa melunakkan besi, namanya Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid, dikasih besi lunak, dibuat apa saja. Yang ini bisa melunakkan hadis Nabi SAW dengan lisannya, maka dijuluki oleh para ulama dengan Abu Daud. Nabi Daud melunakkan besi, Abu Daud melunakkan hadis. Nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis, menyeleksi dari situ untuk jadi pedoman kita. 4.800 hadis dikeluarkan, terdiri dari 4.800 hadis biasa, 15 hadis qudsi. Ya, dikeluarkan jadi pedoman untuk kita. Berguru ke situ. Tempatnya soleh, ayah ibunya soleh, punya niat yang baik. Masya Allah, ditempatkan di tempat yang baik, berguru dengan orang-orang yang baik, maka mustahil mendapatkan keburukan. Mustahil. Orang tua yang baik ditempatkan di tempat yang baik, dengan rezeki yang baik, berguru pada orang terbaik di zamannya, mustahil menjadi buruk. Ya, maka kenapa ini para ibu yang sedang cari sekolah nih untuk dimasukkan, kenapa tidak dicek dulu? Siapkan rezeki yang baik, rencanakan dengan bapaknya. Ini anak kita nomor 3 nih, 1 dan 2 belum ada penghafal Quran. Kenapa nomor 3 tidak disiapkan? Ya, bahkan Allah kasih itu. Di keluarga kamu belum ada nanti yang dipanggil untuk bisa membahagiakan keluarga. Anak tetangga kamu sudah ada. Begitu dipanggil keluarga besarnya, si fulan perwakilannya, Masya Allah sudah hafal Quran. Dengan bangganya membawa mahkota, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Antum dikasih kesempatan, Masya Allah. Kemarin lahir satu anak, barangkali belum sempat. Yang kedua belum tepat. Yang ketiga dikasih kesempatan lagi. Nih, harus jadi penghafal Quran. Terus tahu hadis. Masya Allah, keluarga besar. Masa sih keluarga besar nggak ada satu aja? Saya mohon satu aja. Ya. Ada sampai punya keluarga besar ratusan, satu aja nggak ada penghafal Quran. Ayo siapkan. Malu nanti antum. Teman-teman antum saat taklim dipanggil, dikasih mahkota, antum cuma begini aja. Masuk surga juga, cuma keadaannya tidak menyenangkan. Ya, tidak menenteramkan maksud saya. Siapkan dari sekarang. Siapkan. Ya. Maka tumbuhlah dewasa, dekat dengan orang baik, mencintai ilmu, diburu kemanapun belajar. Masya Allah. Kalau sudah rasa cinta dalam jiwa itu ada, kemanapun diburu. Dulu nggak ada mobil, Pak. Awas, hati-hati, jangan salah, ya, jangan salah bersikap. Dulu nggak ada mobil, dulu nggak ada kendaraan seperti kita sekarang. Anak-anak kita itu seringkali diajarkan tidak tuntas. Nabi di mana menerima wahyu? Gua Hiro, tapi tidak pernah dijelaskan di mana Gua Hiro itu. Letaknya Gua Hiro dengan rumah Nabi itu seperti apa? Bagaimana medannya? Bagaimana naik ke atasnya? Bagaimana rintangan dan hambatannya? Jadi anak tuh nggak mengerti. Taunya cuma Gua Hiro aja. Untuk menuju itu ada hikmah, tidak mudah itu. Melewati 5 bukit, jalan kadang berkelok, dihadapkan pada suasana hewan-hewan yang kadang beringas, naik lagi bisa terpeleset berbahaya. Jadi untuk menemukan tempat yang baik itu selalu bersanding dengan keburukan. Ujian untuk menguji mental kita siap tidak. Jadi kalau antum ingin jadi orang baik, itu pasti akan berhadapan dengan yang buruk. Sederhana. Ya. Kalau anda ingin jadi orang baik, tidak ingin berhadapan dengan yang buruk, artinya belum baik. Karena Allah menciptakan semua berpasangan. Quran surah 51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala hal semuanya kami ciptakan kata Allah minimal berpasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, laki-laki, perempuan, jantan, betina, putik, benang sari, ada semua. Ada baik, ada buruk. Jika anda ingin jadi orang baik, pasti akan berhadapan dengan yang buruk. Minimal anda akan dicela. Minimal akan dicela. Jika anda orang baik, anda akan dicela oleh orang buruk. Jika anda orang buruk, anda akan dicela oleh yang baik. Jadi kalau ada orang baik mengingatkan anda, artinya ada yang buruk dalam diri kita, cepat keluarkan, jangan marah. Ya. Tapi kalau anda misalnya sedang baik, dicela oleh orang buruk, jangan iseng membalas, gak usah. Itu hanya ujian dalam kehidupan. Artinya ada sesuatu yang baik yang sudah diakui oleh Allah, menandakan anda sudah berubah. Ya. Tadi ya kumpul-kumpul, tiba-tiba ke masjid, Masya Allah rajin. Mulai ada orang iseng berkata, ahli masjid nih, gak usah dibalas. Daripada ahli nongkrong, nggak usah, biarin aja. Ya, biarin aja. Artinya anda sudah diakui baik gitu.
sayang kalau dikembalikan lagi berarti belum baik. Udah gak usah ya. Orang yang mencela itu artinya di hatinya ada celaan. Jadi kalau anda dicela kemudian anda membalas, di hati anda pun masih ada kotoran, gak usah dibalas, doakan saja jalan, alhamdulillah ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diolok-olok oleh orang yang belum paham bahasa Qur'annya, belum paham ya, kalau belum paham dipahamkan, qalu salama, mereka membalas dengan kalimat-kalimat yang baik ya, senyumi, alhamdulillah, masih alhamdulillah juga, sudah lewat aja, sudah, gak usah dibalas ya. Baik, jelas di sini? Saya teruskan dulu pelan-pelan. Orang baik bertemu dengan orang-orang terbaik, dapat tempat yang terbaik, dihadirkan cinta ilmu. Apa yang terjadi? Diburu pengetahuan dimanapun berada. Anda bayangkan, kadang lintas negara Pak ya, pakai apa? Gak ada mobil, gak ada motor, sepeda aja gak ada ya. Dan belum tentu punya uang ya, saking sederhananya At-Tirmidzi ini belum tentu punya uang untuk membeli unta yang terbaik di zamannya, atau kuda yang paling hebat. Kadang-kadang jalan kaki. Anda bayangkan, imam besar, hafal hadis, terdiri dari keluarga saleh, hafal Quran ya, dekat dengan Allah, tahajudnya malamnya, siangnya puasa. Anda bayangkan, mendengar ada talib sesuatu yang dia butuhkan, dikejar walaupun jalan kaki. Ada orang bukan imam besar ya, Masya Allah, kemudian belum tentu hafal Quran, hadis yang diketahui barangkali minimnya luar biasa. Saking sayangnya Allah dikasih sepedanya, motornya, mobilnya, rumahnya mewah luar biasa, Masya Allah. Dikirimkan juga bahkan ustadznya di sekitarnya, bisa tinggal memilih, keadaannya enak ya. Kalau ingin sarapan ada, kadang-kadang kalau ingin makan ada, kalau ingin minum ada aquanya, segalanya ada, masih belum berangkat juga ya. Anda bayangkan, Nabi saja itu ikut taklimnya malaikat Jibril. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW belajar Quran dengan siapa? Malaikat Jibril ya. Belajar ilmu dengan malaikat Jibril. Minimal Ramadan beliau bacakan di hadapan Jibril. Nabi belajar, sahabat belajar kepada Nabi, tabi'in belajar pada sahabat, ulama belajar kepada tabi'in. Masa kita yang bukan Nabi, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, gak mau belajar? Aneh menurut saya itu, aneh. Harus perbaiki. Nah, dari pelajaran-pelajaran ini ada sunnah dari para ulama supaya ilmunya tidak menguap. Ada dua cara yang harus dilakukan. Awas, termasuk antum nih yang ikut taklim dengan ustaz manapun, antum bertandum dengan ustaz yang sedang taklim, dua sunnah ini harus diikuti kalau nggak mau hilang ilmunya. Kalau tidak mau hilang, satu, semua tabiat ulama itu cepat mempraktekkan ilmu yang didapatkan, tidak menunda, cepat mempraktekkan. Antum pernah dengar Abu Hurairah, sahabat Nabi? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, itu diantara keutamaan beliau itu, Masya Allah, kalau sudah mendapatkan materi dari Nabi sekecil apapun, seketika akan diamalkan. Lihat Nabi jalannya seperti apa, langsung ditiru. Lihat Nabi senyumnya bagaimana, langsung dipraktikkan, tidak tunggu lama. Dan semua sahabat begitu ya. Itu dipraktikkan oleh orang-orang setelahnya, termasuk para ulama ya. Dapat begini pelajaran, praktikkan. Dapat materi tentang tahajud, malamnya bangun. Dapat bagaimana cara bangun tidurnya Nabi, langsung dipraktikkan. Semampunya dia berusaha ya, dikeluarkan, sebulan saya mesti dapatkan ini, sebulan saya mesti amalkan ini. Satu. Jadi maksud saya, coba kalau antum dapatkan materi dari siapapun, sepanjang baik dan antum belum bisa mengamalkan, amalkan. Artinya dikasih kesempatan oleh Allah untuk dapat pahala. Sayang, jangan menguap di catatan saja, tulis ya. Belajar fikih sholat dicatat dengan rapi, tapi praktek sholatnya nggak sesuai dengan catatan. Silakan cek. Jadi begitu pulang praktekkan ya. Belajar takbir dengan benar, bagaimana caranya, bacaannya apa, bagaimana cara menghayatinya. Begitu Anda keluar dari majlis ilmu, berusaha untuk mempraktekkan itu ya. Kompak Pak, Bu. Saya mohon maaf Bu ya Pak, saya ingin berikan satu nasihat Quran. Di Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 9 ayat 122 ini suka lupa, ini sifat taklim ini, suka lupa ya. Allah itu memberi isyarat kepada kita agar tidak menjadi orang yang soleh sendirian. Jangan soleh sendirian ya, karena surga itu terlalu luas kalau hanya untuk kita saja ya. Minimal pikirkan keluarga. Nah, kata Al-Quran di ayat ini, saya percepat ke ujung ayatnya saja. Kalau Anda sudah mendapatkan pengetahuan, sudah baik, barangkali tidak semua di keluarga bisa belajar ya. Ini mungkin yang datang dari mana gitu kan. Barangkali di keluarganya 5 orang, yang berangkat 2 orang, 1 orang ya, Masya Allah. Nah, sifat terbaik ketika Anda dapatkan, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Bagi lagi dengan yang lain. Begitu pulang, sebarkan catatannya, share ilmunya. Sekarang medianya banyak tuh, media sosialnya ya. Jangan ngupdate status yang tidak jelas melulu
Kadang-kadang yang diupdate itu yang nggak jelas. Kalau Anda bisa menulis yang jelas, kenapa yang tidak jelas yang diupdate? Mendingan mengupdate materi taklimnya daripada mengupdate suasana taklimnya. Foto, klik suasana taklim Baitur Rahim pagi ini. Nggak ada manfaatnya. Ya. Kadang-kadang orang yang nggak ada foto, tolong kirimkan, nanti udah dikirim, di-share lagi. Buat apa? Kalau untuk mencari kebanggaan saja, udah, itu lewat itu. Lewat. Isinya tampilkan. Ya, isinya. Takbir, sifat takbir Nabi, demikian. Hadisnya ini, begitu orang melihat, mengamalkan, Anda dapat pahalanya. Minimal bawa ke rumah. Jadikan orang rumah yang terbaik. Allah kan sudah menyiapkan surga untuk satu keluarga. Kenapa cuma Anda saja yang pengen masuk? Ya. Yang lain pun diajak. Makanya ketika Anda mengucapkan kalimat ibadah pertama di Quran, kalimatnya menjadi kami, bukan saya. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka a'budu. Untukmu saja ya Allah kami beribadah. Ya. Ingat betul, ini peringatan terakhir yang saya sampaikan. Barangkali di tempat ini kadang-kadang ada sifat yang tidak benar. Sifat yang tidak benar. Kita peduli dengan yang sangat jauh, yang dekat tidak nampak. Ya. Ada seorang ayah peduli dengan tetangganya, dia semua, ayo kita ke masjid segalanya, wah semuanya dihidupkan. Anak sendiri nggak pernah diajak. Ada ibu yang sangat peka terhadap hijab tetangganya, dikomentari macam-macam, anak sendiri nggak berhijab. Itu kadang-kadang suka tidak nyambung ya. Coba perbaiki dulu di keluarga, ke kerabat, ya nanti akan lebih ringan kesananya. Kalau bukan Anda yang mendapatinya, barangkali anak-anak di keluarga. Kalau bukan ibunya yang hafal Quran, anak yang hafal. Ada seorang ibu mendapatkan informasi cara menghafal Quran dalam 30 hari. Ya, diajak anaknya, masih polos, masih biasa. Diajak aja. Ibunya belajar serius, anaknya mendekat kepada Allah. Cuman minta belajar. Ya, ibunya ingin menjadi hafizah, anaknya terserah Allah, mau dikasih berapapun nggak apa-apa. Tiba-tiba dalam 27 hari anaknya yang hafal Quran. Ibunya sampai 30 hari tidak hafal Quran. Anda bayangkan? Barangkali yang disampaikan itu bisa lebih jadi dibandingkan dengan yang menyampaikan. Gak apa-apa, minimal ada satu di keluarga. Dan itulah Imam At-Tirmidzi, melebihi bapaknya, melebihi ibunya, melebihi orang-orang di zamannya. Sampai ulama menyimpulkan kalau ada orang yang lebih paham dengan Al-Bukhari, itu At-Tirmidzi. Itu At-Tirmidzi. Maka beliau menulis, yang kedua, di satu mengamalkan, yang kedua menuliskan ilmunya untuk ditebarkan. Ya. Investasi Pak, harus punya aktif Pak tuh dalam ilmu ekonomi ya. Jangan cuma cari tanah, ya, Masya Allah, cari rumah. Antum beli banyak-banyak juga, kalau nggak digunakan untuk ibadah, menguap di dunia, nggak akan dibawa pulang. Ya, silakan aja cari tanah sebanyak-banyaknya. Begitu pulang paling cuma 2 meter. Ayo cek, ya, silakan aja. Termasuk antum, anak antum, cucu antum, nggak akan pada dibawa. Udah tanah yang dipakai segitu aja, segitu aja. Ya, Masya Allah. Makanya kalau di Auckland tuh, kemarin kami dari Auckland, kalau ada bangunan tidak tepat guna, tidak dimanfaatkan, tuh langsung kerajaan ngambil untuk digunakan pada yang lebih baik lagi. Ya, diambil, dilelang, nanti hasilnya digunakan untuk bayarin listrik negara, masyarakatnya, rakyatnya, memberikan jaminan kehidupannya, macam-macam itu. Masya Allah, ayo kita siapkan. Waduh, kumpulin uang banyak-banyak, kumpulin, saldonya banyak, masukin kantong lagi, cek tuh, ya kain kafan kita nggak ada kantongnya, sampai hari ini, mau dikumpulin sebanyak apa? Nah, siapkan investasi. Nah, ilmu yang sudah didapatkan kumpulkan. Ini saya sudah mulai sampaikan di beberapa majelis ilmu. Kami sampaikan kalau ada taklim kami dimulai, coba silahkan teman-teman kompak itu kumpulkan catatannya, bikin resume jadi satu. Kalau sudah jadi sampaikan kembali, nanti saya lihat. Ya, itu nanti insya Allah jadi buku yang bermanfaat. Jadi kitab, ya bisa ditebarkan majelis taklim A memberikan manfaat ini. Pahalanya buat antum semua tuh. Begitu disebarkan dapat itu sunnahnya. Senangnya, ya kita baru mau mulai ini. Kenapa antum tidak tulis? Ya, DKM kumpulkan, Masya Allah Pak Arif, dikumpulkan jadi satu, kita cek bareng-bareng, setelah itu terbitkan. Siapa yang terbitkan? Jamaah Baitur Rahim, pelajaran Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Masya Allah, kalau ada orang dapat manfaat dari situ, ada semua dapat pahalanya. Kenapa nggak difikirkan? Ya, karena itu beliau menuliskan ilmu-ilmunya. Kitab pertama yang monumental yang beliau tulis itu adalah Al-Jami'. Al-Jami' yang kemudian dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Kitab Sunan. Ya, pernah dengar Sunan At-Tirmidzi? Nah, itu beliau tuliskan. Orang tahunya cuma hadis saja di situ, tidak. Banyak hal. Ada pelajaran tentang akidah, karena di situ beliau membantah pemikiran-pemikiran sesat. Jadi kalau ada aliran sesat sekarang itu ketinggalan zaman, dulu sudah ada. Dan lenyap juga gitu. Ya, kayak Mu'tazilah pindah sekarang misalnya pemikiran jadi liberal. Itu ketinggalan zaman, bukan orang modern, orang terbelakang yang telat bangun. Ya. Orang dulu sudah ada dan sudah dijawab, semuanya sudah tuntas. Ini baru bangun.
Jadi cepat kagum tuh, cepat kaget, gampang kagum. Begitu bangun karena belum pernah lihat, kaget, kagum. Ditulis dia lupa bahwa itu pemikiran yang lalu sudah selesai. Ya. Nah, antum jangan ikut-ikutan. Kalau antum kagum pada yang demikian, sama aja antum ketinggalan zaman juga. Udah tinggalin aja. Selesai itu. Ya. Beliau membantah di situ pemikiran Murji'ah, ya, pemikiran Qadariyah, macam-macam dan sebagainya. Itu dibantah oleh beliau. Termasuk hadis-hadis tentang fikih, ya. Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah melalui ibadah fikih yang benar. Fikih itu ilmu untuk syariat. Syariat itu ibadah kita. Salat itu syariat, ya. Puasa itu syariat, baca Quran itu syariat. Ya, orang Islam harus menerapkan syariat Islam. Harus salat, harus puasa, harus zakat. Salah kalau ada yang mengatakan tidak perlu umat Islam menerapkan syariat Islam. Anda nggak ngerti. Berarti Anda melarang kami untuk salat. Anda melarang kami untuk puasa. Anda melarang kami untuk haji. Karena syariat itu asalnya jalan. Ya, jalan. Jadi pertama setelah kita mengenal Allah, bertauhid. Ya, bertauhid, iman, ilmunya tauhid, percaya dengan Allah. Bagaimana caranya supaya kita nyambung dengan Allah? Jalannya seperti apa? Jalan dalam bahasa Arab disebut dengan syara'. Syari'un, syari', itu jalan yang luas, lebar. Kalau jalan itu dibentuk dalam bentuk ibadah ritual, berubah dari syari' menjadi syariah. Syariat itu jalan. Ilmunya disebut dengan fikih. Supaya benar jalannya, supaya tahu persimpangan-persimpangannya, bagaimana bisa fokus menjalaninya, ilmunya disebut dengan fikih. Fikih itu artinya paham. Jadi kalau kita mau ibadah mesti paham apa yang kita lakukan. Coba cek, Anda sudah sholat ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, paham nggak dengan yang dibaca dalam sholat? Paham nggak dengan yang diungkapkan dalam sujud itu? Jangan-jangan sholat ribuan kali ruku dan sujud nggak ngerti yang dibacakan. Makanya tidak pernah ada ilmu dilekatkan dengan ibadah kecuali fikih. Silakan cek fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah. Pernah nggak dengar istilah ilmu sholat? Nggak ada, ya, nggak ada. Untuk menekankan pada pemahamannya. Ya, baik. Di karangan Sunan At-Tirmidzi, nanti satu waktu kita bahas kajiannya. Ya. Kalau Anda ingin Al-Bukhari sampai dengan Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai kami sudah tebarkan, tinggal lihat jadwalnya di mana, itu langsung kita bawakan kitabnya, kita kaji di situ. Ya, kita tuntaskan. Minimal sepanjang hidup ada beberapa yang sudah kita keluarkan, ya. Nah, di sini kita akan bahas karya Imam At-Tirmidzi, tapi kita ambil yang paling sederhana dulu untuk mengantarkan pada kitab yang kompleksnya. Kitab yang selanjutnya yang dikarang oleh beliau di antara sekian kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat kehidupan Nabi yang sangat komprehensif, ya. Nanti apa saja isinya, bagaimana kemudian pendalamannya dan seperti apa mengamalkannya, insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan coba hadirkan kitabnya, bahas isinya, minimal sebelum kita meninggal kita bisa mempraktekkan sifat-sifat kehidupan Nabi. Bagaimana sifat beliau sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang teman, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang kakek. Ayo kita keluarkan, setidaknya kita bisa menjadi figur yang terbaik dalam kehidupan seperti yang Nabi tuntunkan. Ya, jangan belajar cuma sholatnya seperti Nabi tapi lisannya tidak seperti Nabi. Ya, Anda sudah menjadi ayah belasan tahun, sudahkah mencontoh kehidupan pribadi Nabi sebagai ayah dan sebagainya? Ya. Baik, kami kira itu sebagai pengantar dulu. Ya, kita coba untuk memberikan ruang kalau ada yang mau ditanyakan sampai dengan subuh ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa maksimalkan, barangkali ada sekedar 5 sampai 10 menit ke depan. Karena mohon izin saya tidak akan mengisi setelah ini. Ya, nanti kami hanya akan mengisi untuk manasik yang akan keberangkatan ke tanah suci jam 10 yang sudah terdaftar untuk bisa berangkat nanti. Ya, selebihnya tidak ada ta'lim dan akan libur. Ya, sampai dengan akhir bulan Maret. Ya, sampai akhir bulan Maret. Baik, kami istirahat dulu karena kemarin hampir 1 bulan penuh kita keliling-keliling untuk mengembalikan kondisi fisik, untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan dan untuk melihat kembali dan menambah kembali pengetahuan-pengetahuan yang masih kurang, ya, sebagai masukan-masukan. Harus penting. Jadi pengajar itu nggak bisa cuma ngajarin orang, akan dituntut oleh Allah. Kamu pandai ngajarin orang, kamu sendiri nggak amalkan. Tolong berikan kesempatan saya untuk beramal, ya, dan bantu saya untuk mengoreksi yang kurang. Jadi kalau Anda temukan sesuatu yang tidak tepat, nggak usah dicela, jangan disebarkan, bantu saya untuk berubah. Ya, kalau Anda misalnya menemukan kekurangan Anda sebarkan, kalau benar itu jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Daripada semua itu tidak jelas, lebih baik sampaikan supaya kita bisa, setidaknya kalau salah kita tangisi itu, kita mohon ampunan kepada Allah, kita ralat, kita sampaikan kebaikannya. Ya, kalau memang benar, alhamdulillah. Kalau salah, tunjukkan supaya kita bisa berubah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kami kira itu Bapak Ibu sekalian. Silakan saya beri kesempatan ada 5 atau 10 menit ke depan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan topik atau barangkali ada hal di luar topik yang ingin disampaikan. Jelas semuanya? Silakan. Cara mendapatkan kitab yang bagus, semoga Allah memberikan keberkahan kepada Anda. Sudah mau menyiapkan, itu bagus. Saya senang dengan hal seperti itu. Nanti saya sendiri coba akan bawa dulu. Saya tidak tahu di toko buku di mana di Indonesia bisa didapatkan, ya. Nanti saya coba hadirkan 2, satu secara fisik, nanti coba saya dapatkan. Yang kedua, saya coba cek nanti di kumpulan kitab elektronik kami. Kalau ada, nanti saya akan keluarkan print out. Nanti dari situ berbanyak Pak, ya, diperbanyak. Saya menginginkan, insya Allah kita semua pegang kitabnya, ya. Pegang, nggak apa-apa sambil belajar. Jadi kan di situ ada bahasa Arabnya. Begitu saya bacakan, saya terjemahkan, saya bahas, Anda bisa lihat. Seketika Anda belajar bahasa Arab juga, double dapatnya, ya, double. Dan kita dimuliakan oleh Allah. Lebih dari 50% kosakata kita itu dari bahasa Arab, serapan. Jadi akan lebih cepat, ya. Insya Allah, ya. Ditunggu nanti pertemuan berikutnya. Saya coba kopikan dulu nanti, ya. Saya hubungi staf saya nanti coba diperbanyak. Jadi bisa ditebarkan, ya. Insya Allah ada berapa ini? Saya semaksimal yang ada berapa nanti mungkin dibagikan, ya, minimal satu keluarga ada 1, ya. Nanti insya Allah coba kami fasilitasi untuk itu. Jazakallah khair. Tidak ada lagi yang lain? Baik. Tadi Ustadz jelaskan, kalau nggak salah tangkap saya, jadi kalau ada orang yang belum jelas hisabnya, belum jelas surganya, bukan nabi, bukan sahabat, bukan segala macam, dan dia masih juga semua fasilitas sudah disiapkan, masih juga belum mau menuntut ilmu, masih belum juga mau ikut taklim, apakah itu ada kesalahan iman mereka Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Jazakallah khair. Iman baik di dalam Quran, di dalam hadis, ya, itu selalu disandingkan dengan amal soleh. Tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri, ya. Iman artinya keyakinan tanpa ragu. Kalau kita yakin dengan sesuatu tanpa ragu, maka keyakinan kita mesti dibuktikan, ya. Harus ada bukti, ya. Apa pembuktiannya? Sesuatu yang diyakini dalam hatinya, maka ketika keluar jadi amalan, itulah pembuktian keyakinannya. Bapak cinta kepada ibu sebelum menikah, apa buktinya? Buktinya datang pada keluarganya, dilamar dengan baik, terjadi pernikahan, itu bukti. Cinta kepada anak, diperhatikan anaknya. Kemudian, Masya Allah, misal diberikan fasilitas kehidupan yang layak, diberikan tempat sekolah yang baik, itu bukti, mesti ada bukti. Di keyakinan sampai melahirkan cinta, mesti menghadirkan bukti untuk diketahui, dipertegas bahwa itulah keyakinan yang hakiki. Sama, mohon maaf, ya, mohon izin. Bisa ketika Anda cinta kepada anak, cintanya cinta karena Allah atau cinta karena suka? Ini beda nih. Oh, beda. Dasar-dasar kalau Anda lekatkan cinta karena Allah, maka hukum Allah akan didahulukan. Ya, hukum Allah akan didahulukan. Ya. Coba saya mau cek misalnya, ketika Anda susah bangun, kemudian sudah mulai bisa bangun, sudah ke masjid, sudah baik, anak Anda masih sulit. Masih sulit. Ya. Coba kita cek. Kalau ada orang tua cinta karena Allah, maka dia akan berusaha membangunkan anak itu untuk mendekat kepada Allah. Untuk mendekat kepada Allah. Ya. Ada satu pertanyaan yang sangat hebat dulu ditanyakan pada seorang syekh. Ya syekh, katanya, anak saya sulit bangun untuk sholat. Bagaimana cara saya bisa membangunkannya? Bagus syekhnya ini. Kalau ibu terjadi kebakaran, mau dibangunkan nggak? Jangankan dibangunkan, saya harap anak saya supaya keluar, katanya. Kata syekh ini, api neraka itu lebih sulit dibandingkan api dunia. Kalau untuk api dunia saja Anda bisa menyeretnya, kenapa untuk api neraka Anda tidak mempersiapkannya? Mempersiapkan keluar darinya, ya, memberikan dia kebaikan. Minimal buka dengan doa, berikan kebaikan dan sebagainya. Nah, karena itu di Quran kalimat iman selalu bersanding dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina wa amilus shalihat. Di antara amal soleh yang terkait dengan iman itu ilmu. Itu ilmu. Silakan cek Quran surah 58 ayat 11 misalnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman disandingkan dengan amal soleh. Di semakin Anda merespon iman dengan memperbaiki kualitas ibadah dengan ilmu, Masya Allah, itu pertanda iman Anda bagus. Tapi semakin Anda misalnya memilih beriman tanpa ilmu saja, ya, maka itu bisa berbahaya. Sholat tanpa ilmu bisa salah, haji tanpa ilmu bisa kacau,
Ya, semangatnya kuat. Haji begitu sampai sana, sa'inya sampai 14 kali. Ya, sa'inya benar, tapi caranya salah. Sa'inya 7 kali, tapi begitu sa'i, maaf ya, handphonenya nyala, tersambung secara live langsung dengan Skype itu ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Susah itu. Ya. Salah jadinya. Ya. Imannya bagus, baik, ada semangat misalnya, tapi tidak didorong dengan ilmu yang benar, bisa gugur amalan. Riya itu bisa menghancurkan amalan, seketika hancur. Ya, kan saya sering kisahkan tuh. Ya, mau haji, mau umrah, masya Allah, bagus tuh kekuatannya, hebat. Apa yang terjadi? Kumpulkan orang banyak, gitu kan? Ingin minta maaf, ingin didoakan dan sebagainya, tapi salah ilmunya tuh. Begitu dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami akan haji yang bulan ini, tahun ini, mohon doakan supaya lancar hajinya Pak. Mohon maafkan kalau banyak salah-salah selama ini sedang haru. Ini haji pertama kami Pak. Barangkali ini juga haji yang pertama kami di komplek ini mungkin ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum haji, yang lain belum haji. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi lah untuk yang lain. Habis tuh. Salah ilmu. Ini kejadian betul Pak, di Garut persis kemarin. Kejadian betul. Masya Allah, kita sudah siap-siap sholat subuh ya, yang lain sudah azan, kita ke masjid ya, karena kita menghormati ada yang azan di situ, kita masuk tahiyatul masjid dulu, yang azan belum datang, sedikit terlambat, tiba-tiba ada ibu kicik masuk ke masjid, dicegah oleh teman kami. Mau kemana? Saya mau azan katanya. Saya mau azan. Semangatnya betul, cuman ilmunya nggak ada gitu. Jadi ada sesuatu yang harus ditekankan di situ. Dan sumber keburukan salah satunya adalah ketika ilmu tidak sampai dalam jiwa. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, siapa? Abdullah bin Muljam. Itu kan kuat keyakinannya Pak, menghafal Quran, pengajar Quran, cuman karena nggak tahu ilmu asal bunuh aja, ciblik. Kan jadi bahaya gitu ya, jadi bahaya. Demi Allah saya katakan, kalau orang taklimnya benar, ilmunya benar, tidak bisa mencela orang, nggak bisa. Tidak mungkin mengerjakan satu sunnah melanggar sunnah yang lainnya, itu mustahil. Mustahil. Jadi ilmu itu penting. Bahkan ketika Anda akan masuk ke dalam surga, tidak bisa cukup dengan iman saja, bersanding dengan amal saleh. Kalimat surga pertama di Quran di Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Kalau Anda cuma punya amal soleh saja tanpa iman, banyak non-muslim ada yang beramal soleh tapi tanpa iman. Ya, saking adilnya Allah, dibalas di dunia. Dibalas di dunia. Karena iman itu bekal akhirat. Bekal akhirat. Misal, saya minum ini ya. Ketika saya minum misalnya, saya bacakan bismillah untuk keyakinan saya dalam iman. Itu minumannya nggak ikut, gelasnya nggak ikut. Cuma kalimat bismillah ini menjadi amal soleh, itu yang ikut dalam kehidupan dunia. Gelasnya nggak ikut. Ya. Nggak ada misalnya begitu saya mau meninggal dunia, Pak Arif bilang, itu tolong gelasnya sertakan di dalam kuburnya untuk menjadi saksi di hadapan Allah. Nggak usah repot-repot. Ntar juga muncul sendiri. Dia nggak akan ikut. Nah kalimat bismillah, minum bismillah, nulis assalamualaikum, bismillah tulis SMS, bismillah bikin status yang baik. Itu yang jadi pahala tuh. Yang lainnya enggak. Bagaimana bisa tahu itu ilmu? Nah ada orang berbuat baik di kehidupan dunia, cuman sayang nggak ada iman. Zaman Nabi sudah ada, namanya Ibnu Jundan. Sudah ada. Masya Allah Pak, hartawan dermawan, punya harta bantu, ada orang sakit bantu. Sampai Aisyah bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana status orang ini di akhirat nih? Bagaimana dia? Amalnya banyak ya. Cuma sayang imannya nggak ada, dia nggak lulus di satu ujian. Maka perhatikan Quran surah Al-Furqan itu, Quran surah 25 ayat 23 itu dijawab langsung. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jika ada seorang berbuat baik di dunia tanpa iman, non-muslim berbuat baik, kata Allah, keadilan Allah dibalas kebaikannya saat di dunia. Dibalas. Saking adilnya Allah. Orang-orang senang, diapresiasi, tidak sedikit yang mendoakan, bahkan minta supaya dapat hidayah tuh. Bahkan saking sayangnya Allah dikirimkan orang tertentu. Saya ingin ngajak diskusi. Ayolah, berimanlah kepada Allah. Diajak tuh. Saking sayangnya Allah. Tidak sedikit yang begitu tuh. Ya, hebat nyumbang sini, nyumbang sana. Saking sayangnya datang orang, itu Allah yang mendatangkan. Supaya di akhirat nanti dia tidak mendebat Allah. Saya tidak diberi hidayah. Saya sudah kirimkan, kamu yang nggak mau ngambil. Ya. Ada orang diberikan, dia nggak mau ngambil. Termasuk hidayah dalam ta'lim. Disebarkan infonya, ustadznya datang, Masya Allah, segalanya diberikan, infonya tinggal milih saja. Tinggal milih. Anda nggak bisa mendebat Allah di hari kemudian lagi. Ya Allah, saya tidak dapat hidayah. Bukankah sudah saya kirimkan informasinya? Saya kirimkan orang-orangnya. Saya beri keadaan supaya kamu mudah untuk taklim. Ada orang tinggal di satu lingkungan, belum tentu bisa taklim, sulitnya minta ampun. Masya Allah. Anda, Masya Allah,
ditempatkan di tempat yang baik, banyak sekali pilihannya. Kalau dengan semua itu belum juga tersentuh kita, maka coba cek, barangkali imannya belum meningkat. Nah, kalau ingin meningkat seperti itu, buka Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari jilid pertama, bahasan pertama dan kedua. Bahasan pertama itu tentang Kitabul Iman, cara meningkatkan iman, ada 57 hadis. Setelah itu Kitabul Ilmi, pembahasan tentang ilmu. Ilmu disandingkan dengan iman. Ya. Sekira itu saya mau tutup dulu ya untuk kajian kita. Imam At-Tirmidzi akhir hidupnya buta. Ya. Di akhir hidupnya Imam At-Tirmidzi buta. Matanya tidak bisa melihat sampai meninggalnya. Tapi yang harus antum tahu, apa yang menyebabkan beliau buta? Karena beliau sering menangis, Pak. Di akhir hidupnya menangis. Apa yang ditangisi? Takut kalau meninggal masih kurang bekal, masih kurang. Bayangkan, imam besar, investasinya banyak, hadisnya luar biasa, hafal Quran, punya orang tua soleh, masih menangis di ujung hidupnya sampai buta matanya, takut kalau meninggal kurang bekal. Antum pernah nggak bawa cermin tuh? Coba berhadapan dengan cermin, tegakkan diri anda, lihat diri anda itu. Kalau anda diwafatkan hari ini, berapa yang sudah anda mau bawa? Bahkan tidak sedikit orang belajar dari sini. Seorang Musa itu anak kecil, matanya buta, mempersiapkan bekal untuk pulang, menghafal Quran tuh, sampai hafal. Ketika sudah selesai, saya sering kisahkan kisah ini. Ditanya kenapa Syekh Musa menghafal Quran? Saya akan bawa Quran ini ketika menghadap Allah nanti sendirian, tangan saya bergetar, kaki saya bergetar. Saya akan katakan kepada Allah di yaumil hisab nanti, ya Allah, saya sudah berusaha menghafal Quran sampai hafalnya dalam keadaan mata saya buta. Kalau saya masih berkenan untuk menerima hukuman, masih layak untuk dihukum, mohon kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anda bisa bayangkan ya. Jadi kalau imam besar saja menangis sampai buta untuk bisa mengurangi dosa-dosanya, membawa bekal yang baik, maka seharusnya kita lebih daripada itu. Maka silahkan siapkan, pulanglah ke rumah, coba evaluasi diri, evaluasi keluarga, karena kita terbatas dengan waktu, terbatas. Perbaiki diri kita. Saya sering katakan, kalau anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam berbuat kebaikan, cepat berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar, tobat. Setidaknya ada keburukan-keburukan yang mungkin Allah perbaiki menjadi baik, dan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga Allah memberikan kemuliaan dan pahala untuk kita semua. Maafkan kesalahan-kesalahan saya, dan jika ada yang benar itu petunjuk dari Allah untuk diamalkan. Kalau ada yang salah itu adalah kekhilafan saya, maafkan saya, doakan saya supaya jadi lebih baik, dan tinggalkan pendapat saya yang keliru. Ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, yang sesuai dengan ketentuan agama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.